Di area belakang Pasar Baru Sekadau, tempat yang biasa warga lewati ketika ingin berbelanja, sekelompok pelajar sedang mengikuti kegiatan outbound yang diadakan oleh sekolahnya. Mereka bergerak dari satu titik ke titik yang lain sampai salah satu di antara mereka melihat sesuatu yang membuat langkahnya tiba-tiba berhenti. Saat itu seorang pelajar atau salah satu dari peserta outbound merasa menemukan sebuah benda yang kayak sampah yang jelas bukan boneka dan bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas di antara semak-semak berlukar itu. Ya, yang ia temukan dan yang tergeletak di sana adalah tubuh manusia yang tak bernyawa. Kondisinya tak lagi utuh, posisinya tak terlungkup, sebagian tertutupi oleh daun-daun yang sudah kering. Meski yang tersisa hanyalah kerangka, pakaian yang menempel dapat terlihat dengan jelas, yakni kaos pink bertuliskan Lazy Day dan celana pendek hitam bermotif bunga. Cukup untuk memberi gambaran bahwa temuan ini kemungkinan adalah seorang wanita. Namun gak cukup untuk langsung tahu siapa korban sebenarnya. Temuan itu langsung dilaporkan. Polisi singkatnya hadir memasang garis pembatas dan mulai mengamati keadaan sekitar. Tidak banyak hal yang bisa langsung disimpulkan pada saat itu juga. Temuan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Singkatnya, setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, petugas kemudian merilis identitas korban. Dan benar, korban adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 20 tahunan, namanya Santi alias Wati, yang merupakan seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di belakang komplek Pasar Baru, Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Temuan itu lantas membuat warga yang tinggal di Pasar Sayur Sekadau gempar, sebab tak lama setelah rilisnya identitas korban, bersamaan dengan itu pula polisi juga meringkus satu orang yang diduga adalah pelaku tunggal dari temuan itu. Orang itu bernama Suryadi alias Sam alias Om Sam. Pria Parubaya ini adalah seorang kepala sekolah yang mengepalai sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sekadau. Dan alasan atau motif mengapa ia tega melakukan hal itu kepada Santi alias Sewati adalah tentang sebuah kisah cinta yang terjalin di antara Om Sam dengan seorang lain yang masih memiliki hubungan persaudaraan dengan si korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Suryadi atau yang lebih sering dipanggil Sam oleh masyarakat Semabi, Kalimantan Barat sebagai sosok yang cukup dihormati. Umurnya yang sudah masuk ke kepala 5, tipe pria yang tampil berwibawa, tak banyak cakap dan cara bicaranya tenang, seperti orang yang sudah lama terbiasa memegang sebuah jabatan. Di sekolah, murid-murid memanggil Sam dengan sebutan Pak Kepsek, sementara warga sekitar lebih akrab memanggilnya dengan sebutan Om, karena pembawaannya yang santai dan mudah menyapa siapa saja. Sebagai kepala sekolah SDN 07 Semabi, Suryadi bukanlah orang yang tiba-tiba muncul dan menduduki jabatan penting itu. Dia melewati tahapan yang sama seperti kebanyakan guru-guru senior. Dia berbakti, dia mengajar bertahun-tahun, ikut pelatihan, dan perlahan naik ke jabatan struktural. Guru-guru lain dan atau orang-orang tua mengenalnya sebagai guru yang cukup disukai, sebab dikatakan ia jarang marah dan lebih sering bicara dengan nada yang datar, seperti nggak pernah terburu-buru menghadapi apapun. Pergaulan hari-harinya juga biasa saja. Di lingkungan sekolah dia sering terlihat berdiri di depan kantor guru, menyapa orang tua murid saat jam pulang. Di luar jam sekolah, Suryadi sering banyak berkumpul dengan sesama guru atau perangkat-perangkat desa. Namun di balik wibawa dan segala kehormatan yang dimiliki oleh Suryadi, beberapa orang yang cukup dekat dengannya menyebut bahwa Suryadi punya sisi yang sulit ditebak. Ada kalanya dia sangat ramah, royal, tapi di waktu yang lain dia bisa menjadi pribadi yang tertutup dan tak mau bercerita banyak tentang urusan pribadinya. Tidak saya dapatkan informasi terkait status pernikahannya. Namun yang pasti dari sebuah informasi yang berhasil saya dapatkan mengatakan bahwa si Om Sam ini memiliki seorang pacar yang bertempat tinggal di komplek Pasar Baru Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Wanita itu bernama Susan. Nah, di dalam rumah kontrakan itu, Susan tinggal bersama dengan sepupunya yang bernama Santi alias Sewati. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa hubungan yang dijalani oleh Om Sam dengan wanita muda yang bernama Susan itu adalah hubungan yang gelap. Dalam menjalani hari-harinya, Om Sam dikenal sebagai pribadi yang royal kepada Susan. Si Om pernah membelikan Susan sebuah sepeda motor, yang barang itu tersedia tak lama setelah Susan minta kepada pacarnya itu. Di dalam rumah kontrakan itu yang hanya ditinggali oleh Susan dan Santi, tentulah Santi tahu bagaimana betapa baiknya dan betapa royalnya Om Sam kepada Susan. Dan di titik inilah kemudian muncul sebuah rasa iri yang ada di hati Santi.
Santi mau dibelikan seperti yang pernah Om belikan kepada Susan. Namun tanpa Santi sadari, rasa iri itulah yang kemudian memicu rasa marah, rasa emosi dan rasa murka yang begitu mendalam terhadap Om Sam. Apalagi dikatakan Santi nggak akan segan untuk memberitahu hubungannya kepada orang lain jika si Om tak mau bersedia menuruti permintaannya. Dan hari gelap yang menaungi hidup Santi adalah bermula pada 17 September tahun 2019. Di hari itu sekitar pukul 10, Om Sam berangkat dari rumah temannya yang bernama Ajo di Jalan Pelajar Sungai Ringin. Dia membawa sepeda motor Honda Verza miliknya menuju rumah kontrakan Susan dan Santi yang berada di belakang komplek Pasar Baru Skadau. Singkatnya, saat Om Sam tiba di rumah kontrakan yang tak begitu besar itu, kebetulan Santi dan Susan sedang ada dalam rumah. Kala itu mereka sedang duduk bersama di ruang tengah ngobrol seperti biasa. Kemudian sekitar pukul 11 atau di tengah perbincangan yang sedang mereka bertiga lakukan, Susan lalu minta izin untuk pergi ke kamar mandi, menyisakan Om Sam dan Santi yang berada di ruangan itu. Melihat pacarnya yang sedang tak berada di antara mereka berdua, saat itulah Om Sam menatap Santi sambil berkata, "Nanti kita ketemu di dekat gorong-gorong arah Pasar Baru setelah saya pulang dari dinas pendidikan." Santi mengangguk dan ia jawab, "Iya Om." Di jam 12 siang, si Om berpamit dan katanya dia mau pergi ke kantor dinas pendidikan untuk menyerahkan laporan guru honor. Setelah selesai urusan di kantor, ia pun kembali ke rumah kontrakan itu. Sesampainya ia tak jauh dari rumah itu, Om Sam sempat melihat Santi keluar dari rumah kontrakannya. Ia yakin bahwa pada saat itu, Santi sudah paham maksudnya untuk menemui Om Sam di gorong-gorong. Segera setelah Santi tak terlihat lagi, Om Sam lalu masuk ke dalam rumah dan berpura-pura sambil ia tanyakan kepada Susan, "Santi kemana?" Lalu Susan menjawab, "Tidak ada." Tak lama setelah mendengar jawaban itu, Susan dan Om Sam sempat terlibat dalam obrolan yang singkat. Lalu tak lama kemudian, Om Sam keluar lagi, menyusul Santi yang barusan ia lihat berjalan keluar rumah. Segera ia dekati sepeda motornya dan ia pacu menuju lokasi yang terjanji yang sudah mereka bicarakan sebelumnya, yakni dekat gorong-gorong di arah Jalan Pasar Baru. Tempat itu hanya berjarak 5 menit saja dari rumah kontrakan Susan. Dan benar saja di sana Santi telah menunggu. Segera Om Sam parkirkan sepeda motornya di tepi jalan dan mereka berbicara di pinggir jalan itu. Om Sam lalu tanyakan tentang sepeda motor Honda Vario putih yang dibawa Santi di siang itu. Santi lalu menjawab, "Punya Susan, pemberian dari Om Sam. Aku pun mau motor kayak gitu." Om Sam lalu membalas dengan ia katakan bahwa ia tak mampulah memberikan satu lagi sepeda motor untuk Santi. Ia katakan bahwa ia tak punya uang lagi. Namun percakapan singkat itu lantas membuat suasana kemudian berubah. Santi membalas dengan nada kesal dengan mengatakan bahwa Susan saja bisa punya motor, sedangkan dia tidak. Si Om hanya diam kemudian kembali menjawab bahwa ia sendiri pun tak mampu. Dan dari hal itulah Santi kemudian merasa tersinggung. Dari akuan Om Sam yang ia akui kepada pihak penyidik, ia katakan bahwa Santi berkata, "Bang, Om ini." Ia ulang kata-kata kasar itu sehingga membuat Om merasa marah dan emosi kepada Santi. Tanpa berpikir panjang, si Om yang kalap kemudian segera menarik Santi dengan kuat ke arah semak-semak di sisi kiri jalan sekitar 10 meter dari tempat mereka berdiri. Di sana tanpa ragu, si Om mengarahkan cengkraman kuat tangannya ke leher Santi dengan kedua tangannya. Santi mencoba melawan dengan memberontak mencakar punggungnya, pundak, dan lengan Om. Namun usaha itu selalu kandas dikarenakan tenaga si Om jauh lebih kuat daripada tenaga Santi. Cengkraman di leher yang dilakukan Om Sam dikatakan ia lakukan selama kurang lebih 30 menit. Sampai akhirnya Santi tergeletak dan tak bergerak lagi. Ketika Santi tak berdaya, si Om kembali mengarahkan tinjunya ke bagian leher Santi 2 kali, ke dada dan perut. Hingga Santi akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan Santi tak bernafas, Om Sam lalu menyeret tubuhnya sekitar 2 meter masuk lebih dalam ke arah semak-semak yang berlukar. Di sana Om Sam sempat menyalakan api kecil dengan membakar rumput kering menggunakan korek api yang ia bawa dari rumah. Setelah api menyala cukup besar, ia telungkupkan tubuh Santi di atas api itu, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tak ada yang melihat dan selesai. Kasus yang menggemparkan warga ini, seperti yang saya sempat singgung sedikit, dapat terungkap setelah ditemukannya tubuh Santi yang tak bernyawa yang dinyatakan hilang kurang lebih 1 minggu lamanya, hingga ia ditemukan oleh pelajar yang sedang melakukan kegiatan outbound. Tidak sulit bagi polisi untuk tahu siapa dalang di balik aksi ngeri ini, sebab banyak saksi yang melihat dengan siapa terakhir kali Santi berinteraksi. Dan dari kecurigaan inilah yang kemudian membawa petugas berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan kepada Suryadi alias Sam alias Om Sam ini. Dari mulutnya lah semuanya terungkap, dan dari mulutnya lah semuanya terbongkar.
Kasus ini tentu merusak reputasinya sebagai pejabat sekolah yang dinilai memiliki integritas yang cukup tinggi di dunia pendidikan. Namun apa daya ketika emosi telah berkuasa, malang pun tak bisa dihindari. Singkatnya kemudian Suryadi mengemban status sebagai tersangka dan dia dijerat dengan pasal penghilangan nyawa 338, 339 dan atau 340. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Skadau, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Suryadi alias Sam alias Om Sam dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.